Shalom saudara-saudara, selamat sore. Pada sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang mengambil tema mengalahkan pencobaan. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita hari-hari ini mengalami pencobaan, entah itu dari pergumulan hidup yang berat, dari berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun kita yang bergumul dengan keinginan-keinginan yang di luar kehendak Allah, yaitu dosa, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita susah tinggalkan. Itu semua ada dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari saya ajak saudara-saudara kita semua untuk melihat dari mana pencobaan dan kesusahan hidup itu berawal. Itu akan membuat kita memiliki pandangan yang jelas untuk bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan itu. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa di dalam Kejadian, kitab Kejadian 1, dikatakan bahwa Tuhan memberi mandat penciptaan kepada manusia, yaitu untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, serta semua binatang di seluruh bumi ini. Artinya saudara-saudara, dari awal kita sudah memiliki yang namanya mandat penciptaan untuk menguasai bumi ini. Tentu saja hal itu membutuhkan usaha, saudara-saudara. Tidak bisa kita berpangku tangan dan bisa melihat semua bumi ini bisa terkelola dengan baik. Itu sebabnya kita bekerja, kita berpeluh, kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang yang ingin bisa survive, bisa terus bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, pergumulan itu bisa lahir dari yang namanya perang antara kejahatan dan kebaikan, karena konsekuensi logis yang manusia ambil ketika Tuhan memberikan pilihan bebas dan manusia salah untuk mengambil keputusan. Itu terjadi saat di Taman Eden, Adam dan Hawa lalai untuk mengambil keputusan tetap ada dalam kehendak Allah. Mereka keluar dari kehendak Allah. Mereka memilih untuk tidak mentaati kehendak Allah yang sempurna dalam hidup mereka. Ketika sebelumnya mereka hidup dalam keharmonisan dengan Tuhan, dalam mengelola tata cipta, mengelola ciptaan yang lain, mereka masih bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan segala karunia yang baik dalam hidup mereka. Tapi mereka menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan itu untuk melakukan yang namanya melanggar perintah Tuhan. Dan konsekuensi logisnya, saudara-saudara, maka terjadilah yang namanya permusuhan antara keturunan wanita ini dengan keturunan ular, yaitu orang-orang yang ada dalam kehendak Tuhan dengan orang-orang yang ada di luar kehendak Tuhan. Itu terjadi, saudara-saudara. Saat ini banyak orang-orang yang ada dalam kehendak Tuhan, mereka dianiaya oleh orang-orang yang ada dalam kehendak si iblis. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita mesti tahu di sini bahwa memang ada orang-orang yang ada di dalam kehendak iblis itu. Tuhan izinkan itu terjadi untuk menganiaya orang-orang yang tidak di dalam kehendak iblis, tetapi di dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya selain kita mengalami yang namanya pencobaan dalam mengelola alam semesta ini, kita juga mengalami yang namanya pencobaan dari si jahat atau kehendak si jahat. Nah, saudara-saudara, di sini kita perlu tahu bagaimana sih kita bisa menghadapi pencobaan demi pencobaan hidup yang kita alami. Saya memiliki 3 step untuk kita bisa mengalahkan pencobaan itu, saudara-saudara. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Step pertama, saudara-saudara, adalah bahwa kita harus memiliki iman atas semua masalah hidup kita. Kita percaya, saudara-saudara, ketika Allah memberikan izin untuk manusia boleh mengalami yang namanya kejatuhan dari dosa, untuk mengalami yang namanya konsekuensi logis dari pilihan bebas, sehingga kita semua harus mengalami yang namanya
akibat dari dosa-dosa kita, tapi Allah juga memberikan solusi, saudara-saudara, yaitu melalui iman. Katakan saudara bersama saya, melalui iman. Sebab melalui iman inilah maka Allah bisa melakukan yang namanya membebaskan kita dari masalah hidup kita. Ketika kita melihat Injil dibukakan di depan kita, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ jelas-jelas Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk beriman. Beriman kepada dirinya yang adalah jalan kebenaran hidup. Dialah adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah air hidup, dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia memiliki solusi dari awal kehidupan sampai ke akhir dari kehidupan ini. Dia memiliki semua solusi. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan pernah kita ragu atas kehendak dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita tetap bisa dipulihkan, saudara-saudara. Jadi yang pertama, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa percaya berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jangan ragu, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus beriman kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan percaya kita. Jangan ragukan Tuhan, saudara-saudara. Di situ kita akan memiliki yang namanya perkenanan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, setelah kita beriman, kita juga harus berharap, bersandar dan percaya akan karya Tuhan Yesus di kayu salib buat setiap kita, yaitu buat setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa kemenangan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Amin, saudara-saudara. Kita tidak lagi harus bersusah payah untuk melawan nafsu, melawan pencobaan, melawan pergumulan kita sendiri, saudara. Sebab kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah melakukannya buat kita. Dia memberi kemenangan lewat kemenangannya di atas kayu salib. Kita bisa baca sendiri di Kolose 2 ayat 9 sampai 15, saudara-saudara. Di situ bagaimana Tuhan melucuti setiap penguasa, setiap kuasa-kuasa yang tadinya mereka mengambil kehidupan kita, menawan kehidupan kita kepada kuasanya, dan Tuhan membebaskan kita dari semuanya itu. Itu semua dilakukannya hanya lewat kuasa salib Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, jangan ragukan. Kuasa salib Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan kita semua, memampukan kita untuk menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Dikatakan karena itu kita menjadi lebih dari pemenang oleh Yesus yang sudah memenangkan kita, saudara-saudara. Sebab baik maut maupun hidup dan sebagainya tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Dan kemudian saudara-saudara, yang ketiga, kenali asal masalah hidup kita. Sebab dari situ kita bisa minta hikmat Tuhan atas solusi-solusi atas masalah-masalah hidup kita itu. Jikalau masalah hidup kita itu berasal dari namanya kita kurang berhikmat dalam mengelola ciptaan, sehingga kita ekonomi morat-marit, kita jadi kurang sehat karena kita sembarangan dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka kita mesti bertobat, saudara-saudara. Karena solusinya bukan kita minta didoakan, saudara-saudara, tetapi solusinya kita merubah pola hidup kita supaya kita tetap bisa melakukan yang namanya mandat penciptaan itu. Dan yang apabila kita memiliki penyebab pencobaan itu, misalnya kita abai terhadap firman Tuhan, kita kurang menggali firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga pikiran kita ini, saudara-saudara, masih seperti manusia lama kita. Saudara, kita harus bertobat. Kita harus memiliki pikiran baru, pikiran Kristus,
dengan memperbaharui pikiran kita setiap hari melalui merenungkan firman Tuhan, melalui membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, bahkan kita bisa menjatuhkan atau menyerahkan hidup kita ini di bawah dasar firman Tuhan itu. Saudara-saudara, yakinkan diri kita bahwa firman Tuhan selalu ya dan amin. Dia akan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, saudara-saudara. Nah, dalam kita mengikuti arahan firman Tuhan itu, kita tidak bisa melepaskan yang namanya penyertaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan bekerja ketika kita mengundang Dia, saudara-saudara, dalam hidup kita. Kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita meminta Dia untuk datang, untuk memerintah atas hidup kita. Dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Sebab firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus itu yang akan menjadi makanan rohani kita, menguatkan manusia roh kita, dan kita akan diperbaharui semakin serupa dengan Tuhan Yesus setiap hari. Sekian saudara-saudara, semoga firman ini bisa membuat kita bisa mengalahkan pencobaan lewat kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin.